Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang melihat Ibu dan Bapak begitu semangat pagi hari ini. Karena kami pun merasakan seperti itu. Mudah-mudahan pemirsa di rumah merasakan semangat yang kami rasakan di sini. Bersama saya Irfan Hakim dan Ustaz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Tepuk tangan boleh. Nih, untuk buktinya kita akan sapa satu demi satu ya. Yang pertama adalah Majelis Talim Baitus Sada Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Talim Permata Majalengka. Tak kalah semangatnya Majelis Talim Al-Islamiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Majelis Talim An-Nisa Tegal. Dan yang paling semangat ini bapak-bapak. Silakan ucapkan salamnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan tuh. Alhamdulillah semangatnya luar biasa ya. Saya buka dan pantun. Boleh ya? Boleh? Boleh. Ibu di dapur ngupas kentang. Pakai pisau, pisaunya berkarat. Berkarat aja cakep. Bersegeralah membayar utang. Jika tak ingin sengsara di akhirat. Iya betul, itu dia pantunnya. Hadis riwayat Tirmizi menyebutkan bahwa jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Betapa berat utang itu harus dibayar. Makanya ketika mau dimakamkan, dulu Nabi Muhammad juga bertanya selalu, ini masih ada utang atau enggak. Betapa utang itu benar-benar jangan sampai memberatkan kita, apalagi di bawah mati. Yang lain mewariskan harta, yang ini mewariskan utang. Aduh, malu sekali, kasihan. Untuk itu tema kita hari ini adalah segeralah membayar utang. Di sini siapa yang masih punya utang? Saya duluan. Saya duluan yang ngacung. Oke, Ustaz silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema kita bagus, Ya. tapi deg-degan. Memang yang harus disegerakan itu selain orang yang meninggal harus segera dikubur. Betul. Kemudian wanita yang harus segera dinikahkan. Salah satunya ada membayar hutang. Ibu suruh membayar hutang udah pusing kepalanya pasti. Kalau bisa nanti, betul nggak sih Bu? Jujur, betul ya? Kalau suruh bayar hutang itu kan nanti ya. Nah itu repotnya. Ngutangnya gampang ya, bayar utangnya yang sulit. Iya, ya memang itu yang harus disegerakan karena memang itu yang akan menjadi pengganjal nanti di akhirat. Ya, siapapun orangnya berhutang itu memang harus dibayar. Kalaupun umpamanya kita itu pernah berhutang, kemudian orang yang apa namanya, yang kita hutangin, kok kita hutangin sih? Yang kita pinjemin, kebalik. Yang kita minta. Gimana aja, bingung tuh. Yang kita berhutang, Nah, bener ya, bener ya. Kita berhutang, orangnya nggak ketemu, ini itu. Dia cari saudaranya, cari memang betul-betul harus dicari. Karena yang namanya berhutang itu betul-betul akan menjadikan seorang Muslim itu akan mampir dulu ke neraka. Untuk masuk surga itu masih sulit.
karena masih ada hutang. Makanya keluarga yang ditinggalkan itu memang wajib hukumnya untuk membayar hutang. Makanya kalau ibu-ibu hutangnya hanya cuma sekitar 250.000 untuk jilbab, ya sudahlah, cepat-cepat dilunasi. Ya, karena memang itu walaupun kecil tapi kadang-kadang ditagih susah. Ya. Nah, hutang inilah yang akan nanti mengganjal. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Kemudian bagi yang hutangnya juga besar, kita harus benar-benar belajar. Apalagi umur sudah mulai uzur, cepat-cepat dilunasi. Benar. Jadi itu yang akan menjadi yang akan menjadi pengganjal beneran. Walaupun ibaratnya kita belum pernah di akhirat ya, belum ya. Tapi karena hadis itu sudah sangat jelas sekali, ya kita harus benar-benar untuk memahami, untuk ya memang susah untuk mau membayar hutang, tetapi yang terbaik itu adalah kalau sudah punya rezeki, segeralah untuk membayar. Karena itu pada waktu sudah punya rezeki, bersegera untuk membayar itu, insya Allah itu juga menjadi hitungan di hadapan Allah. Bersegera membayar itu hitungan. Ada usaha untuk melunasi. Ada usaha untuk melunasi. Ya. Kemudian baru dibayar. Nah, istilahnya kalau bagi seorang yang berpiutang, yang menghutangi, ibu-ibu jangan dipakai ya gaya cara ini ya, kalau ibu berhutang loh ya, jangan dipakai. Memang orang yang menghutangi, meminjamkan uang. Nah itu yang benar ya. Kok susah sekali ya ngomong ya. Karena berhutang piutang itu ya. Yang meminjamkan uang ini ada cara-cara yang menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala jika kalau orang yang berhutang kepadanya itu tidak mampu untuk membayar, dia mengikhlaskan. Ini yang lebih hebat. Jadi mengikhlaskan, berapapun dia mengikhlaskan semata-mata, langsung ingat aja Allah, sudah gak apa-apa. Berapapun, mau 250.000, mau 10 juta, mau 500 juta, mau 1 M barangkali ya. 1 M itu uangnya kayak apa sih? Tanya sama Kak Irfan aja. Diikhlasin Ustaz, walaupun ber-M-M-an Ustaz. Iya, diikhlasin. Emang, apalagi cuma 800 juta ya. Cuman lagi. Salah lagi saya. Jangan menyebutkan angka itu Ustaz. Ada cerita. Jadi intinya harus diikhlasin. Intinya harus diikhlasin semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya, karena betul. Juga saya belajar emang dari Quran itu. Ada seseorang yang berhutang, kemudian karena dia bilang berhutang, saya tagih karena sudah setahun lebih. Saya tagih, malah galakan yang punya utang ya. Galak, malah kok omongannya kok nggak enak ya. Ya sudahlah, biarin aja. Begitu aja. Karena memang itu ada hitungannya antara saya dengan Allah dan dia dengan Allah, udah gitu aja. Bahkan ketika ada orang yang kurang mampu mau berniat berutang kepada kita, jika kita mampu ya berikanlah. Berikan aja, benar. Jika berikan aja, udah tahu. Ini tidak akan bisa bayar nih seperti itu Ustaz ya. Insya Allah seperti itu. Jadi itu akan lebih baik. Jadi itu biasa seperti itu namanya sedekah yang tidak tampak istilahnya. Sedekah yang tidak tampak itu Allah menyukai. Ya, jadi udah tahu kalau ini pasti insya Allah ya, bukan pasti ya, insya Allah kayaknya nggak mampu ya sudah. Udah siap, nggak usah dihitung lagi, nggak perlu ditanyain lagi. Tapi jangan jadi kebiasaan dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Ada juga yang seperti itu soalnya. Banyak. Iya banyak. Ya mudah-mudahan dengan diingatkan seperti ini jadi mulai diperketat lagi ketika kita mau berutang. Sesuatu yang nggak mendesak gak usah lah sampai berutang. Iya sih. Ya kan, jangan memaksakan diri, hal-hal yang gak perlu tetap ngutang. Ya gitu, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Jadi kemana-mana, kita kembali sesaat lagi tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati.